patriot, kami ini patriot olahraga, mengabdi berdaya untuk nusa bangsa dan meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot. 14 tahun 2024 tentang susunan personalia kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bengkulu Tengah masa bakti 2024-2028. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Bengkulu menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1. Surat Ketua Umum KONI Kabupaten Bengkulu Tengah nomor 046-BT-6-2024 tanggal 29 Juni 2024 perihal permohonan penerbitan SK pengurus KONI Kabupaten Bengkulu Tengah masa bakti 2024-2028. 2. Surat Keputusan Musyawarah KONI Bengkulu Tengah tahun 2024 nomor 03-Musyawarah-KONI Benteng 6/2024 tentang pengesahan ketua terpilih KONI Bengkulu Tengah masa bakti 2024-2028. Menetapkan pertama, mengukuhkan susunan personalia pengurus KONI Kabupaten Bengkulu Tengah masa bakti 2024-2028 sebagaimana termaktub dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Bengkulu, Ketua Umum Haji Dede Ermansa SE, ditandatangani. Ketua Umum Peri Haryadi Esos MSI. Wakil Ketua Umum 1 Bidang Organisasi dan Hukum, Bidang Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Bidang Anggaran, Yosril Radiansa SH.MH. Wakil Ketua Umum 2 Bidang Pembinaan Prestasi dan Database Olahraga, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kepelatihan, Bidang Sarana dan Prasarana, Devi Agus Jointo SPD. Sekretaris Umum Henry Juliadi SHK, Wakil Sekretaris Umum Fahmi ST, Bendahara Umum Mus Mulyanto Husni, Bidang Pembinaan Prestasi Database Olahraga Ketua Romi Supriyadi, Wakil Ketua Hadi Siswoyo SPD, Anggota 1 Pori Rusmanjaya SPD, 2 Hekatman, 3 Santi Eka Saputri, Bidang Organisasi dan Hukum, Ketua Edi Sofwan, Wakil Bidang Rudi Erlangga, Anggota 1 Sona Anugrah Esa, 2 Angga Pratama Ermansa SPD. Bidang Anggaran, Ketua Septedi Muktara SEMSI, Wakil Ketua Dian Mercy Andriani MIKO, Anggota 1 Ahmad Gustari, 2 Petria, 3 Rizka, 4 Junita. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kepelatihan, Ketua Siskawati SPD SH, Wakil Ketua Pebi Andriani, Anggota 1 Firman Saputra SPD, Anggota 2 Eko Suliantoko. Bidang Media, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Ketua Pinta, Wakil Ketua Hari Sutriansa SE, Anggota 1 Murdani, 2 Perizal Ade, 3 Leo, 4 Jerry, 5 Midrianto SGP MSI, 6 JPS Sartika WSH, 7 Darul Mukni, 8 Panggi Oktara Eskom, 9 Endar Sularti SE, 10 Ahmad Dimyati. Bidang Sarana dan Prasarana, Ketua Doni Erian SE, Wakil Ketua Nasir Wandi, Anggota 1 Saifullah, 2 Adang Perlindungan SH, 3 Febri Denise. Kesekretariatan dan Rumah Tangga, Ketua Dimas Acari SIKO, Anggota 1 Fahmi Katib, 2 Yitri Kurnia SIKO, 3 Didi Mulyono,
SSI 4 Fitrian Nanggarjati BSSI ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 2 Juli 2024. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Bengkulu, Ketua Umum. Naskah janji prasetya anggota KONI Kabupaten Bengkulu Tengah. Saudara-saudara pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bengkulu Tengah, masa bakti 2024-2028 yang saya banggakan, sebelum secara resmi dikukuhkan dan dilantik, saya ingin bertanya dan mendapatkan jawaban saudara-saudara sekalian. Apakah saudara-saudara bersedia untuk mengucapkan janji prasetya? Baik. Kepengurusan anggota KONI Kabupaten Tengah, selanjutnya ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya senantiasa tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Saya berjanji bahwa saya senantiasa melaksanakan patuh dan taat kepada hukum serta menjunjung tinggi anggaran dasar anggaran rumah tangga dan kode etik Komite Olahraga Nasional Indonesia. 3. Saya berjanji bahwa saya senantiasa bekerja atas dasar kehormatan dan kepentingan organisasi dengan segala ketulusan, semangat kebersamaan dan militansi dalam rangka mewujudkan prestasi olahraga nasional. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah. Baik, kepada Ketua Umum Provinsi Bengkulu dapat kami permohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Kalau 3 kali itu pasti insya Allah semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur daya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Bengkulu Tengah, Ketua Umum KONI Provinsi, dan rekan-rekan dan jajarannya yang hadir, para pimpinan Prokopimda Bengkulu Tengah, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD Tansi, Ketua Pengurus Induk Organisasi KONI Bengkulu Tengah tahun 2024, para insan pers, baik media cetak maupun media elektronik, para hadirin dan undangan sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan seluruh pengurus KONI Kabupaten Bengkulu Tengah
Tengah masa bakti 2024-2028 yang saya muliakan. Tengah yang telah berkenan hadir dalam pelaksanaan hari ini yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengolahragaan secara nasional bersama KONI serta stakeholder olahraga lainnya. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan visi usaha bersama, kerja bersama. Jadi usaha bersama Ketua KONI, Bupati dan Ketua DPR, dan insya Allah kita bisa memajukan olahraga dan olahragakan anak-anak kita di Kabupaten Bengkulu Tengah. Jadi misi saya pertama, sama-sama kita lihat, dan ini juga saya mohon dukungan. Selama ini kita KONI dikatakan manusia juga tidak, tapi kita sama-sama lihat setiap pemuda dan atlet kita yang ingin berjuang susah. Sedangkan kita Bengkulu Tengah khususnya sudah menelurkan atlet-atlet yang berprestasi. Dan ini juga kita juga untuk memilih ke PON 2024. Jadi kepada yang atlet yang ikut PON, kami silakan berdiri biar lihat Pak Bupati dan seluruh stakeholder yang ada. Silakan. Ini. Jadi mereka ini mewakili cabur Hapkido dan cabur bulan. Ya, semoga kita doa bersama anak-anak kita di PON 22 ini bisa membawa prestasi dan membawa pulang medali emas. Cabang olahraga yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan memperbanyak event olahraga sehingga didapatkan nanti bibit-bibit atlet muda dan berpotensi untuk prestasi yang di berbagai kejuaraan cabang olahraga daerah, nasional dan internasional. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, bersama dengan visi dan misi saya tersebut, maka saya bersama-sama dengan pengurus KONI lainnya akan berusaha untuk melaksanakan amanah ini dengan secara baik dan pembinaan prestasi seluruh cabur serta bersama-sama Pemda Bengkulu Tengah untuk membuat sarana dan prasarana mulai dari gedung sekretariat KONI sendiri dan sports center, arena dan arena pertandingan ataupun perlombaan dalam olahraga. Selain itu juga saya berharap kepada ketua-ketua cabang olahraga, mari kita satukan tujuan bersama agar olahraga di Kabupaten Bengkulu Tengah lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Dan duduk bersama nanti pada Raker Cup kedua KONI Bengkulu Tengah yang akan kita laksanakan tidak lama lagi, serta sampaikan kritik, saran, pendapat serta unek-unek selama ini Raker yang kita sama-sama bawa pada pemerintah daerah nanti, khusus Pak PJ kitik-kitik berkatanya.
Jadi jangan malu-malu kalau ada keluh kesah, kita sampaikan rancangan kerja. Ini kan rancangan kerja kita. Jadi jangan malu-malu cabur-cabur yang ada. Dan juga di sini saya ucapkan selamat kepada Bung Iwan menjadi ketua cabur Perbakit. Nah, yang kita ini Pak Iwan, mungkin ini kita masukkan dalam raker kita nanti, karena cabur yang ada kita 24, sementara Perbakit belum, nanti kita akan masukkan Pak Iwan. Nah, Pak Iwan untuk Perbakit nanti siap dananya ya. Ya Pak Iwan, kita buat prestasi. Terima kasih Pak Iwan. Itu Pak Miji, Pak Iwan ketua Perbakit. Jadi Bapak Ibu, para undangan yang berbahagia, para pengurus yang sudah nanti hendaknya bersama dengan saya, kita bersama-sama memikirkan olahraga ke depan dalam program-program kerja KONI dan lebih meningkatkan kinerja kita dalam membangun keolahragaan di Kabupaten Bengkulu Tengah KONI masa bakti 2024-2028. Demikianlah sambutan saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mohon maaf atas kekurangannya semua. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa dan yang Maha Kuasa, selalu meridhoi seluruh kegiatan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pemuda, Maju. olahraga, Jaya. siapa kita? Indonesia. NKRI Harga mati. Bengkulu Tengah. Marwah kita maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Bengkulu Tengah, Bapak Heriandi Roni yang kami banggakan, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Bengkulu Tengah, yang dalam hal ini hadir Kapolres sampai mewakili dari Kodim 0407 yang ataupun yang mewakili, yang kami hormati Kepala OPD yang hadir pada pagi hari ini, dan yang kami hormati Bang Ferry selaku Ketua Umum serta rekan jajaran pengurus KONI Kabupaten Bengkulu Tengah yang sudah dilantik pada pagi hari ini, serta kawan-kawan ketua-ketua cabang olahraga serta atlet yang hadir pada pagi hari ini. Pertama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat-Nya serta karunia-Nya kita dapat hadir dalam rangka pelantikan pengurus KONI Kabupaten Bengkulu Tengah ini. Alhamdulillah berjalan lancar. Saya ini Pak Bupati masih Jakarta, masih ngurus rekom-rekom Pak. Ditelepon lah di WA sama Ferry dan rekan-rekan sekalian yang dilantik pada hari ini, dan setelah dilantik tentunya rekan-rekan sekalian mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan olahraga di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan kepada Bapak Bupati kami titip Pak, kawan-kawan, karena ini beliau ini kan di bawah pembinaan Bapak Bupati, insya Allah kedepannya Bang Ferry ini udah pas sekali Pak. Kalau dalam orang Bengkulu Pak, untuk menjadi pimpinan itu harus memenuhi 3 syarat. 1, tegak, yang kedua segak, yang ketiga laga. Beliau udah masuk Pak, segaknya udah masuk, tegaknya udah masuk, laganya apa lagi? Kemudian selanjutnya, olahraga ini seperti disampaikan Bang Ferry adalah yang tanggung jawab pemerintah. Dan rekan-rekan ini adalah yang membantu pemerintah
dalam rangka mensukseskan olahraga. Nah, kami didoktrin Pak, jangan mengambil alih tugas pemerintah. Ya, kadang-kadang ini ibarat begini Pak, kalau ada orang miskin sakit, kita bantu pakai uang, itu nggak menyelesaikan masalah. Tapi kalau ada orang sakit, kita bantu membuatkan BPJS-nya, maka itu selesai masalahnya. Nah, seperti itulah kira Pak. Jadi kami yakin pada rekan-rekan mampu bekerja sama dengan Bapak Bupati dalam rangka meningkatkan olahraga di Kabupaten Bogor. Kemudian saya melihat Pak, saya dulu waktu di DPR Kota Pak, saya pernah diskusi kepada Menteri Pariwisata. Ternyata Bali itu Pak, Bali itu 70% orang yang datang ke Bali itu adalah dari event Pak. Event pemerintah, event swasta, bank-bank, BUMN. Jadi orang datang berpariwisata ke sana itu 70%-nya itu bukan karena ingin wisata, tapi karena ada event yang dibuat oleh pemerintah dan swasta. Nah, saya sudah mencatat juga Pak, kalau kita melaksanakan kejurnas Indonesia, kita itu hanya butuh dana sekitar 300 sampai 500 juta untuk pelaksanaan kejurnas. Tapi orang yang datang itu minimal 1.000 orang yang datang. Dan saya menilai kalau orang-orang yang datang itu menghabiskan duit 10 juta, itu baik tiket pesawat, hotel, makan, bahkan sampai masasnya dan seterusnya, itu kita bisa mendapat feedback-nya itu sekitar 10 miliar. Walaupun itu tidak dirasakan oleh pemerintah, yang merasakan itu adalah rental mobil, kemudian warung-warung makan, kemudian hotel-hotel. Jadi luar biasa ini Pak. Sebenarnya event itu adalah sekarang ini menjadi ujung tombak dalam rangka meningkatkan pariwisata di satu provinsi atau di satu daerah. Nah, ini peluang-peluang begini, saya yakin di tangan Bang Ferry nanti ke depan bisa dilaksanakan kejurnas yang bisa dilaksanakan di Kabupaten Benteng. Namun demikian, mungkin sambil berjalan venue olahraga juga mungkin semakin lama harus kita tingkatkan. Dan rekan-rekan sekalian, KONI enak Pak. Maksudnya enak begini Pak. KONI ini bisa mendapatkan dana dari mana saja. Dari APBN boleh. Kami setiap tahun Pak dapat sekitar 4-5 kejuaraan dari APBN Pak. Dari Kemenpora. Nah, nanti mungkin Bang Ferry bisa melihat peluang itu untuk bisa dibawa ke Kabupaten Benteng. Kemudian dari APBD dibolehkan. Kemudian lagi dari pihak ketiga, dari sponsor, dari perusahaan, ataupun dari mana. Dan yang keempat dari iuran anggota pun boleh. Jadi dari lini manapun KONI bisa menerima bantuan dalam rangka meningkatkan olahraga. Pak Ferry, sekali lagi kami mengucapkan selamat dan kita bisa berkolaborasi. Insya Allah pada tahun 2025 nanti kita akan melaksanakan kejurprom. Sudah bincang-bincang sama Pak Bupati, ya. Sebaiknya itu diadakan pekan olahraga kabupaten, ya. Biasanya itu sambil ulang tahun kabupaten, ya, dimeriahkanlah dengan kejurprom dan kejuaraan. Kemudian setelah itu kita akan melaksanakan pekan olahraga provinsi yang insya Allah akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang akan datang. Dan kami mengucapkan selamat kepada adik-adik atlet yang akan berolahraga di PON. Memang Kabupaten Benteng ada 3 orang dari HPEDO 2, kemudian dari Bulak 1, yang insya Allah akan kita laksanakan pekan olahraga nasional itu di Medan dan Aceh. Dan di Medan dan Aceh kemarin kami melakukan rapat dan persiapan sekarang untuk pelaksanaan itu sudah mencapai 85%. Baik itu venue, hotel-hotel yang tersedia, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan mendukung pelaksanaan acara pekan olahraga nasional yang akan digelar pada tahun 2024. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih Bapak Bupati, salam hormat kami dari seluruh segenap
insan olahraga Provinsi Bengkulu dan kepada Bang Ferry mendapat melaksanakan tugas yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita dengarkan sambutan dan arahan dari penjabat Bupati Bengkulu Tengah kepada yang terhormat Bapak Dr. Heri Roni MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat yang kita banggakan Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu, Pak Dedi Hermansyah, beserta seluruh jajaran pengurus KONI Provinsi Bengkulu. Insyaallah apa yang beliau cita-citakan tadi, yang beliau sengaja balik ke Bengkulu untuk menghadiri pelantikan Pak Ketum KONI Kabupaten Bengkulu Tengah yang dalam proses urusan rekomendasi, insyaallah rekomendasi balik lagi ke Jakarta keluar sudah. Rekomendasi apa itu kita belum tahu. Yang kita hormati, kita banggakan Ketua Umum KONI Kabupaten Bengkulu Tengah, Pak Ferry, dan seluruh jajaran pengurus KONI Bengkulu Tengah beserta seluruh ketua cabur KONI Bengkulu Tengah yang jumlahnya 24. Nah, newcomer Bapak Kin, ketua hadir, saya lihat di belakang sendiri ya. Selamat bergabung di KONI Kabupaten Bengkulu Tengah. Rekan-rekan unsur Forkompimda Bengkulu Tengah yang hadir, yang saya hormati, kemudian pimpinan OPD, instansi perbankan, lembaga, juga seluruh panitia penyelenggara yang hadir, bahkan insan pers yang hadir pada kesempatan ini, para hadirin undangan yang saya minta maaf juga tidak perlu saya sebutkan satu persatu, dan tentu saja adik-adik tadi yang akan berlaga di PON Kusuma Aceh, baik dari Turan maupun Kaidu. Insyaallah balik terkalung emas. Bapak Ibu hadirin sekalian, Pak Ketum KONI Bengkulu Komisi 10 yang kita banggakan, pertama alhamdulillah kita duduk dalam keadaan sehat, sekarang dalam hadir untuk acara pelantikan pengurus seperti 2028. Dan tentu saja kita mengucapkan selamat kepada Pak Ketum KONI Bengkulu Tengah dan seluruh pengurus yang hadir. Insyaallah saya tadi juga yakin dan percaya Pak Dedi bahwasanya ketika pengurus Pak Ketum tadi ke depan, kita melihat pengurus 24, 28 KONI Benteng ini pakai-pakai. Insya Allah. Jadi kita yakin dan percaya bahwa kelak akan mampu untuk mengelola, mendorong dan mengembangkan olahraga prestasi di Kabupaten Bengkulu Tengah. Tentunya pada kesempatan ini ya kita berpesan untuk terus mengayu organisasi KONI Benteng ini agar dia betul sampai kepada ya kira-kira pelabuhan yang terang benderang, cahaya gemerlap yang menandakan bahwa kita menyemai prestasi-prestasi di berbagai cabur. Nah, mungkin sekedar kita sharing beberapa hal pada kesempatan pagi hari ini. Itu ada tantangan-tantangan yang umum saya lihat, kita lihat di dalam organisasi. Yang pertama, tantangan kita yang umum adalah gerak kali sebuah organisasi itu agak menghadapi badan kevakuman, tenang dengan dirinya sendiri sampai habis ini masa penantian lantik lagi ya, kita berada dalam ya kondisi yang tenang, artinya
ini harus betul kita pahami sehingga hal-hal sedemikian tidak terjadi. Kadang-kala penyebab-penyebabnya adalah ya kekurangan waktu dari bisa jadi dari para pengurus. Nah, karena ada aktivitas masing-masing dalam kepengurusan organisasi seperti ini, umumnya ya kita mempersembahkan, mendedikasikan waktu-waktu yang lain daripada kegiatan kita sehari-hari, sehingga perlu juga untuk terus saling mengingatkan untuk meluangkan waktu berkomunikasi, berkoordinasi dengan pengurus-pengurus yang lain. Nah, energinya adalah keinginan seperti yang disampaikan Pak Ketum, Pak Peri, bahwasanya visi adalah usaha bersama, kerja bersama. Artinya sini energinya adalah kesolidan di dalam organisasi itu. Nah, 3 hal yang seperti ini mungkin menjadi bagian daripada amunisi kita di dalam bergerak di sebuah organisasi. Insyaallah hal-hal yang ingin kita tuju itu bisa tercapai. Oleh karena itu barangkali seiring dengan kepercayaan dan rasa ucapan selamat kita kepada pengurus, saya kira baik untuk membuat peta jalan keolahragaan prestasi di Kabupaten Bengkulu Tengah kurun waktu 24-28. Di dalam itu bisa ya silakan dielaborasi bagaimana pembibitan, pembinaan, sekaligus juga yang disampaikan Pak Dedi tadi soal event-event untuk mewadahi mereka ada tempat bertarung untuk kompetitif. Nah, hal-hal sedemikian ya silakan disusun sampai nanti bagaimana pelibatan pemerintah, pihak-pihak, elemen swasta, masyarakat untuk endorse termasuk pendana di dalam hal itu, sehingga kita ada kompas kemana kita melangkah selama 4 tahun. Sekaligus juga kita ya memiliki mana sih orientasi prioritas. Setahu saya 24 cabur ini mungkin ada yang cabur ikonik, cabur jawara. Sebab saya beberapa kali mengikuti kegiatan-kegiatan percabur di Benteng ini. Ada bibit-bibit panah, kemudian apalagi sila termasuk poli. Nah, saya tidak tahu, saya tadi oleh informasi dulu kita korprop sebelum yang akan diselenggarakan 25 kita berada di peringkat berapa? 3. Ternyata 3. Peringkat ketiga. Lumayan untuk sebagai target tantangan ketum. Untuk ya kalau dulu barangkali ramai kan ini apa namanya tuh kontingen yang mungkin naik peringkat atau paling tidak memperbanyak jumlah capaian emas dari cabur yang prioritas yang betul-betul dibibit lagi, dibina lagi, disiapkan event atau pelanggang kompetisi ya. Dan saya menangkap tadi baik sekali nanti ini diselaraskan Pak. Saya setuju juga diselaraskan ketika ada hari-hari ulang tahun supaya kita misalnya diiringi dengan apa istilah itu program. Jadi ada beberapa cabang olahraga yang masuk di dalam tidak hanya untuk perayaan, tapi juga ada ajang-ajang yang sifatnya prestasi. Tentu saja ini juga ya mendinamisir apa namanya kegiatan olahraga kita. Bapak Ibu sekalian, 2025 Porprov ya. Porprov kita menghadapi sama-sama Porprov. Jadi saya kira itu juga salah satu pendorong orientasi kita bagaimana untuk kita juga kelak bisa ikut partisipasi yang partisipasi itu sudah kita perkirakan step-step kita mendulang prestasi lebih banyak di Porprov itu.
sehingga ada rasa kebanggaan ketika Pak Ketum misalnya kan misal diundanglah lokasi di Bupati menyemai bibit yang kita tanam secara terpola tadi barangkali di korpor itu, sehingga setiap satu cabur ke cabur lainnya di saat pengumuman itu Pak Ketum ya kira-kira merasa penuh kebanggaan karena banyak tepuk tangan atas prestasi Kabupaten Bengkulu Tengah di Korpor 2025. Saya kira ini tentu harapan-harapan kita dengan sekali lagi ada semacam ya peta jalan yang bisa digunakan sebagai kompas pemandu kita bersama. Terakhir Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita naikkan semangat kita di hari pelantikan pengurus KONI Bengkulu Tengah tadi yang dinakodai oleh Pak Ferry Haryadi. Salam olahraga. Nah, itu semangat kita terakhir itu bahas kepengurusan 2024-2028. Terima kasih, segala hormat untuk Pak Ketua KONI Provinsi Bengkulu dan segala harapan kita juga tempatkan tentu saja diiringi dengan pemerintah agar bersama-sama di dalam perjalanan setia hal-hal upaya itu menjadikan Kabupaten Bengkulu Tengah lebih baik. Bengkulu Tengah. Terima kasih. Maroba kita maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu pengurus yang sudah dilantik, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya bimbing dalam agama saya Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saat ini kami hadir dalam acara pelantikan pengurus KONI Kabupaten Bengkulu Tengah masa bakti 2024-2028. Ya Allah, kami mengangkat kedua tangan kami untuk memohon petunjuk-Mu serta bimbingan-Mu. Semoga kegiatan ini dapat menjadi landasan bagi kami dalam menjalankan tugas kami sesuai dengan profesi yang kami emban. Semoga pengurus KONI yang amanah dan mampu berprestasi dalam membangun olahraga 4 tahun ke depan. Satukanlah hati kami ya Allah, sehingga dalam membangun Kabupaten Bengkulu Tengah ini berjalan dengan lancar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, kami mohon kekuatan dari-Mu untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan. Berikanlah kami keikhlasan hati untuk mengisi pembangunan. Jauhkan kami dari keraguan dalam berbuat kebajikan. Jauhkan kami dalam kecemasan dalam berjuang. Dan jauhkanlah kami dari ketakutan dalam menegakkan kebenaran. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Taubat, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, guru-guru kami, para penggiat olahraga dan insan olahraga, serta pahlawan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.